Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Allah muliakan Anda. Saya mau tanya Ustadz, apa amalan terbaik di bulan Ramadan dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan satu lagi Ustadz, mohon promosikan channelku agar Baik. Ya. Baik, bismillah. Teman-teman dimanapun Anda berada, saudara-saudariku yang mungkin terhubung, baik di Indonesia, dari Medan, Lombok, Bengkulu, Palangkaraya, yang saya cintai, dan saudara-saudariku yang di Malaysia, juga beberapa negara yang bergabung. Ada pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas, disampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik, dermawan, dan bertambah kedermawanannya saat tiba Ramadan. Ya, kalau jud itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qur'annya. Ya. Khina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril datang setiap malam Ramadan, itu bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan. Satu, sedekah. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Tiga, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 749. Kalau beda kitabnya, dicek rawinya, riwayatnya. Nabi menerangkan salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangun malam itu, salat malam, tunaikan 2 rakaat sampai tak ada batas. Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan 1 rakaat witir. Cepat tutup. Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus, ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih. Statusnya sahih. Bahkan amalan salat malam ini redaksinya itu diserupakan identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya. Redaksi ini amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu, ya, karena imannya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Nggak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah. Salah satu cirinya kita koreksi, introspeksi kurangnya apa, salahnya apa. Terus banyak istighfar, tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa, istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa 0, pahala muncul. Mau? Insyaallah hari pertama langsung meninggal. Kalau tiba ajal, kalau tidak ya belum tentu. Ya, nah kalau puasa siang malam, siang nggak ada puasa malam. Ya, awas, ini penting saya katakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil lail, pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya namanya isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan karena ada yang terlampau soleh puasa sampai isya. ada satu sekte itu puasa sampai isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib, dia Nabi bukan puasa sampai isya. Ya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi, cuman berubah wujud amalannya. Ya, apa amalannya? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa siang, ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu, karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh, diampuni dosa. Habis maghrib, keluar gibah. Siapa sih yang ngadan jelek banget? Jelek banget, ya, baru diampuni dosa, dan muncul lagi tuh. Ya.
Ya, itu. Bagaimana cara menutupnya? Man qama Ramadan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, qiyam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan ke jiwa, ke roh. Roh itu bahasa Arab. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ruh itu ya dari kata roh ya ruh. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh, enak, tenang. Misalnya duduk dulu, itu sholatnya berpengaruh pada jiwa, gitu kan? Nah, itu disebut tarwihah namanya. Tarwihatun. Jadi saat sholat ada getaran ke jiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarwihah. Kalau berkali-kali dijamakan namanya tarawih. Nah, kan? Baik, malam Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih itu sifatnya. Jadi tunaikan sholat dengan tenang. Ya, ada dampak ke jiwa, itu maksud tarawih. Ya. Jadi kalau kita punya getaran ke jiwa, tenang, nyaman, nah itu sifatnya disebut apa? Tarawih. Kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud, doa, begitu tobat jatuh air mata, diampuni dosa sampai malam itu. Dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ. Nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang sholat 11 rakaat 1 jam. Masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nah, itu ya. Nah, jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar, tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Secara fikih mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin bisa saja. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang. Tumanina apa dan sebagainya. Ya, nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan? Kita rinci tadi. Ya, masih ingat yang pertama tadi kan ada 2, sedekah. Ya, karena itu siapkan dari sejak sekarang. Tabungan kita pelan-pelan. Tidak harus uang, makanan ya. Yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi. Sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu. Yang kekurangan makanan, berbagi, terapkan. Kita bikin program yang amin itu, Ansar Muhajirin itu ya. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di Malaysia, sudah sampai, semoga bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman kita coba bersabar ya dalam situasi ini. Saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat. Awas ya, awas, yang kaya itu Allah, Anda cuma dapat titipan. Dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat dan yang jauh samping-samping kita. Bersinergi. Nah, kata Nabi, ayo berbagi saat Ramadan walaupun cuman sehirup air, 1 kurma. Ya, itu bahasa majas ya. Jangan gini misalnya aqua 1 sedot udah kan kok cuma sedot ya hadis Nabi kan tidak. Ya, jadi itu majas kiasan ya, batas kiasan lah. Jadi walaupun air kita bagikan ya, kurma kan kurma nggak harus dimasak lagi ya. Jadi bisa langsung. Tapi yang matang. Ya, jangan kurma yang mentah itu kan. Oh ini kok mentah ya, tunggu sampai buka mungkin matang kan. Tidak begitu. Ya, jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi 1 sedekah, nilainya tinggi. Kemudian Quran. Ya, Nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali. Ketika akan wafat 2 kali hatam. Ya, tadarus, pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam, hidupkan. Ya, itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalimat muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, ya, minta ampunan dari dosa. Yang kelima memperbanyak doa. Perbanyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186. Memperbanyak doa pada Allah. Taubat, perbanyak doa. Nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa. Itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan setiap hurufnya. Saya ayyuhalladzina amanu, ya berapa kali disebutkan di Quran, maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal-amalannya. Yang terakhir, apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya. Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
wattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya. Tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang takwa. Orang takwa. Kemarin saya bahas kan di pertemuan yang lalu. Apa manfaatnya jadi orang takwa? Bisa banyak bahagia. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Apa manfaat takwa? Bisa mudah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rizki mudah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu meningkat. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Dosa diampuni, ya. Yukaffir anhu sayyiati. Jadi dihapuskan dosa-dosa, itu orang takwa. Nah, jadi kalau dia berhasil puasanya, maka ketakwaannya meningkat. Apa ciri takwa itu? Kembali ke Al-Baqarah yang kemarin kita kaji. Keimanan meningkat, salat menjadi rajin, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya wa yuqimunas shalah, salatnya jadi rajin. Sebelum puasa, mohon maaf, hanya yang fardu-fardu. Saat puasa dilatih menunaikan sunnah. Gini. Anda makan tiap hari pakai kerupuk selama sebulan. Selesai. April selesai, kerupuk sampai 30 hari. Bulan Mei pertama kali makanan saya hidangkan, cuman kerupuknya saya nggak kasih. Kira-kira komen pertama apa? Mana kerupuknya? Ada kerinduan kan? Sekarang selama 30 hari, Anda mengamalkan ini. Malam sholat malam, 30 hari terus. Baca Quran. Jadi menurut saya aneh kalau selesai Ramadan, nggak ada yang rindu dengan amalan itu. Pasti akan ketahuan. Makanya puasa itu luar biasa. Dahsyat puasa itu. Puasa itu sangat dianjurkan oleh para ulama melihat pada asarnya, dampaknya. Di puasa itu satu-satunya amalan yang bisa menggabungkan amalan-amalan lain sekaligus mencegah orang berbuat dosa saat puasa. Ya, coba saat tidak puasa ada orang minta belum tentu diberi, padahal depan mata. Saat puasa jangankan di depan mata, yang tak kelihatan di data berapa fakirnya di sini, berapa miskinnya, pengen sedekah fitrah. Saat tidak puasa jangankan sholat sunnah, sholat fardu tertinggal masih biasa bagi sementara orang. Saat puasa, jangankan sholat fardu, tertinggal sunnah, gelisah. Betapa banyak ibu-ibu, mak-mak dulu dan sekarang, rebutan saf pertama untuk tarawih. Sampai nyimpan sejadah. Ya, mengkapling tempat dengan sejadah untuk tarawih. Bukan isanya. Ya, punten abi di dianya. Itu untuk tarawih tuh. Ya. Apa hukum tarawih? Sunnah kan? Tuh. Tapi berdampak nggak setelah itu? Ya. Dan puasa itu bisa mencegah orang maksiat. Orang korupsi bisa libur dulu puasa. Pencuri nggak nyuri dulu. Ya, pembohong nggak bohong dulu. Karena ada dorongan dalam jiwanya, takut batal minimal puasanya. Setelah puasa, hilanglah kebiasaan buruknya itu. Makanya saya sering katakan, pemarah pun saat puasa, itu bisa nggak marah. Antum pemarah misalnya, marah. Buka jam 6. 6 kurang seperempat, ada yang provokasi, dasar begini. Diam aja antum. Istri nanya, Pak, tumben gak marah? Habis maghrib tar. Nah itu ya. Nah, jadi ciri-ciri puasa itu bertambah ketakwaan dengan ukuran amal saleh. Karena takwa tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan amal saleh. Ya, puasa ujungnya takwa. Haji dibuka dengan takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Salat takwa, haji takwa, umrah takwa, puasa takwa. Jadi orang takwa itu cirinya melekat pada amal salehnya. Ya. Allah taala a'lam bissawab.